Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 dan kelompok 8 akan melakukan presentasi mengenai quality function deployment sistem pelayanan rumah sakit daerah kumpulan PEN tebing tinggi. Kelompok 4 anggotanya yaitu Sani Zakiah Maharani, Olivia Eka Maharani, Cindy Angel Karita, Devin Agni Berlian, dan Aji Syafuli Nugroho. Untuk kelompok 8 beranggotakan Taufik Labdoganiu Awang, Arki Ardiansah, Hendrik Sitompul, Galih Chandra, dan Muhammad Darmawan. Untuk pembacaan KFD akan dibacakan oleh Cindy. QFD adalah Quality Function Deployment. Quality of Deployment diperkenalkan oleh Yoji Akau, Professor of Management Engineering dari Tamagawa University yang dikembangkan dari praktik dan pengalaman industri-industri di Jepang. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1972 oleh perusahaan Mitsubishi di Kobe Shipyard dan diadopsi oleh Toyota pada tahun 1978 dan tahun-tahun selanjutnya dikembangkan oleh perusahaan lainnya. Quality Function Deployment merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut pelayanan jasa yang disediakan bagi konsumen. Berikut beberapa definisi dari QFD antara lain. QFD adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. QFD adalah suatu metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi, kebutuhan dan keinginan konsumen serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya untuk pengertian kualitas pelayanan akan dibacakan oleh Mas Dharma. Pengertian kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan yang pertama oleh Lewis dan Boms 2011 180 merupakan pakar yang pertama kali mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa. Jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan. Menurut Kemenkes RI tahun 2012, mutu pelayanan kesehatan meliputi kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan. Tidak saja yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pasien sesuai dengan kepuasan rata-rata penduduk, tetapi juga sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan menjaga mutu dapat menyangkut satu atau beberapa dimensi, yaitu kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan, efektivitas, efisiensi, keamanan, hubungan antar manusia, kenyamanan, dan kelangsungan pelayanan. Mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Terima kasih. Selanjutnya untuk host of quality akan dibacakan oleh Sani. House of Quality atau HOQ. HOQ merupakan tahap pertama dari QFD. Secara umum, matriks ini merupakan upaya untuk menerjemahkan VOC secara langsung ke dalam persyaratan spesifikasi teknis produk jasa yang dihasilkan. Perusahaan berupaya
mencapai persyaratan teknis yang konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan tolak ukur terhadap produk pesaing. Benchmarking dilakukan untuk mengetahui posisi relatif produk pesaing di pasar. Dalam penelitian ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane Tebing Tinggi adalah rumah sakit terbesar yang menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Tebing Tinggi. RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi adalah rumah sakit tipe B non-pendidikan. RSUD Kumpulan Pane memiliki visi menjadikan RSUD Kota Tebing Tinggi yang terpercaya dengan pelayanan yang profesional, terkini, aman, nyaman, dan terjangkau menuju masyarakat sehat. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Devin. Validitas dan reliabilitas. Setelah menyebar kuesioner atau melakukan wawancara aslinya, melakukan satu uji validitas dilakukan untuk mengukur tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang kedua, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten bila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Selanjutnya untuk analisis customer requirement akan dibacakan oleh Rani. Analisis customer requirements. Analisis ini berisi persyaratan atau pendapat pasien mengenai keinginan atau hal-hal yang diperhatikan pasien dalam menilai kualitas pelayanan RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi yang dibagi ke dalam 5 dimensi kualitas yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan yang disusun dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Selanjutnya untuk pengertian skala Likert akan dijelaskan oleh Aji. Skala yang digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dari masing-masing atribut yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Penelitian skala Likert adalah sebagai berikut. Skala 1 mewakili atribut yang dianggap tidak penting. Skala 2 mewakili atribut yang dianggap kurang penting. Skala 3 mewakili atribut yang dianggap cukup penting. Skala 4 mewakili atribut yang dianggap penting. Skala 5 mewakili atribut yang sangat penting. Nah, dari pengolahan data yang saya dapat dari Rumah Sakit Daerah Pane Tebing Tinggi sebagai berikut telah memberikan kuesioner dan wawancara pada pasien yang terdiri dari 100 pasien dan saya mengambil sampel 20 pasien. Next. Nah, ini hasil rekap tingkat harapan. Yang saya ambil cuma 20 responden. Ini hasil rekapitulasi tingkat harapan yang terdiri sampai P14 yaitu yang sesuai skala Likert tadi. Next. Setelah melakukan wawancara dan sesi kuesioner, telah terkumpul data yang seperti di atas tersebut. Sekarang melakukan korelasi. Korelasinya ini sampai P14 dan menemukan hasil hasilnya reliability statistik yaitu Cronbach's alpha 0,762, end of itemnya sampai 21. Kesimpulan,
Berhasil analisis customer recruitment berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa ada 21 atribut customer recruitment yang menjadi faktor penilaian pasien terhadap kualitas jasa pelayanan kesehatan RSUD kumpulan PANI tebing tinggi. Dari analisis tingkat kepentingan diketahui dimensi reliability yaitu prosedur penerimaan pasien yang kurang cepat, pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan yang kurang cepat, serta pelayanan yang berbelit memiliki nilai terbesar 4,33 yang berarti dimensi ini dianggap pasien sebagai dimensi paling penting yang harus diperhatikan dan dijaga kualitasnya dibandingkan dengan dimensi lainnya. Saya kira itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai quality function deployment. Apabila ada salah kata dan materi yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.